Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini kami akan menyampaikan informasi terkait dengan program digitalisasi pembelajaran yang diterapkan di UPT SMP Negeri 10 Kota Tangerang. Sebelum kami memaparkan tentang program digitalisasi pembelajaran tersebut, kami akan sampaikan terlebih dahulu mengenai visi dan misi sekolah SMP Negeri 10 Kota Tangerang. Visinya adalah berkarakter profil pelajar Pancasila, berprestasi dan berwawasan lingkungan. Misinya sebagai berikut: 1. Melaksanakan pembinaan karakter. 2. Menciptakan lingkungan belajar yang berkebinekaan global. Yang ketiga, merancang pembelajaran yang inovatif. 4. Melaksanakan proses pembelajaran yang profesional dan bermutu. Yang kelima, meningkatkan profesionalisme tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Yang keenam, mengembangkan sistem informasi manajemen dan pembelajaran berbasis IT. Yang ketujuh, mengembangkan kegiatan ekstrakurikuler yang berkualitas. Kedelapan, melakukan upaya pelestarian lingkungan. Kesembilan, memfasilitasi kegiatan penyaluran bakat dan minat siswa. Dan yang terakhir, ke-10, menjalin hubungan yang harmonis dengan semua stakeholder agar tercapai visi sekolah yang optimal. Yang menjadi dasar program kami adalah ini terkait dengan misi nomor yang ke-6, yaitu mengembangkan sistem informasi manajemen dan pembelajaran berbasis IT. Rancangan programnya adalah memfasilitasi kebutuhan peserta didik dalam mengakses pembelajaran berbasis IT disesuaikan dengan karakteristik lingkungan sekolah. Untuk merealisasikan program tersebut, kami membuat learning management system yang berbasis akun belajar ID. Program Learning Management System menggunakan Google Sites berbasis akun belajar ID, sekaligus sebagai pemanfaatannya dalam kegiatan pembelajaran. Yang melatar belakangi pembuatan LMS tersebut diantaranya, yang pertama, permasalahan kapasitas penyimpanan perangkat selama pembelajaran jarak jauh. Yang kedua, media pembelajaran kurang menarik. Yang ketiga, pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran kurang interaktif. Dan yang keempat, karakteristik lingkungan sosial peserta didik yang kurang memadai. Langkah-langkah perubahan yang kami lakukan, yang pertama, untuk peserta didik. Untuk peserta didik, pertama kami lakukan pembagian akun belajar ID, kemudian sosialisasi tentang akun belajar ID, dan sosialisasi tentang learning management system. Dan untuk sekolah, yang kami lakukan pertama, melakukan sosialisasi akun belajar ID kepada guru, kemudian pengenalan LMS dan fitur yang dapat digunakan, dan kami juga melakukan BIMTEK pelatihan LMS. LMS terdiri dari beberapa menu yang dapat diakses peserta didik dalam pembelajaran sehari-hari, seperti absensi, menu materi, latihan soal, tugas ulangan, daftar nilai dan informasi, serta link website pendukung pembelajaran lainnya. Nah, di layar bisa kita lihat nih contoh dari absensi atau kehadiran, tugas, dan lain sebagainya. Di sini kita lihat kondisi sebelum perubahan digitalisasi pembelajaran, dalam artian sebelum penggunaan LMS. Pertama, masalah penyimpanan di perangkat yang digunakan baik oleh peserta didik dan guru. Kemudian yang kedua, menggunakan platform media sosial atau aplikasi chatting atau WhatsApp sehingga menyita waktu dalam penggunaannya. Kuota internet terkuras karena harus mendownload setiap materi yang diberikan. Kemudian dengan metode yang sama dan monoton, pembelajaran dianggap kurang menyenangkan, sehingga antusiasme peserta didik dalam belajar itu kurang. Kemudian pengawasan kegiatan belajar oleh orang tua secara daring dianggap kurang, merasa tidak dilibatkan.
Sekarang kita lihat kondisi setelah kami mengadakan perubahan atau menggunakan digitalisasi pembelajarannya. Perubahan tersebut bisa kita lihat. Yang pertama, penyimpanan perangkat berbasis internet bersifat unlimited atau tidak terbatas dan bisa diakses tanpa ruang dan waktu. Dengan satu link akses, semua kegiatan dapat diakses dalam waktu bersamaan sehingga efektivitas waktu diperoleh. Kemudian metode pembelajaran menjadi interaktif dan menyenangkan bagi peserta didik sehingga antusiasme belajar menjadi meningkat. Orang tua merasa dilibatkan karena setiap aktivitas siswa dalam belajar dapat terpantau setiap harinya, dimulai dari absensi dan laporan pengerjaan tugas siswa dan nilai dari tiap guru mata pelajaran. Dengan berbagai macam fitur dari akun Belajar ID, semua informasi menjadi mudah diakses dan menghemat kuota internet. Demikianlah informasi yang bisa kami sampaikan mengenai program digitalisasi pembelajaran di SMP Negeri 10 Kota Tangerang. Mudah-mudahan ini menjadi langkah baik buat kami dan dapat menjadikan perubahan menjadi lebih maju lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mulyani dari Komite Pembelajar SMP Negeri 10 Kota Tangerang ingin memberikan testimoni tentang sekolah penggerak yang ada di SMP Negeri 10. Alhamdulillahirabbil alamin, kami memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana SMP 10 lolos terpilih menjadi salah satu sekolah penggerak yang ada di Kota Tangerang. Dengan masuknya SMP Negeri 10 menjadi sekolah penggerak, banyak hal positif yang bisa kami dapatkan. Yang pertama adalah kami bisa bertemu dengan sekolah penggerak lain sehingga bertukar wawasan, bertukar informasi, sehingga menambah pengalaman kami dan pengetahuan kami. Yang kedua, program sekolah penggerak yang berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik yang mencakup tentang literasi, numerik, dan berkarakter, sehingga diawali dari sumber daya manusianya, yaitu kepala sekolah dan gurunya. Ya. Yang ketiga, program sekolah penggerak memberikan kebebasan kepada sekolah, guru, siswa dalam menentukan perannya masing-masing. Yang keempat, melalui program sekolah penggerak, kami dapat menjalankan kurikulum operasional satuan pendidikan yang sesuai dengan karakteristik sekolah. Yang kelima, melalui sekolah penggerak, kami ingin mewujudkan profil pelajar Pancasila demi tercapainya visi dan misi pendidikan Indonesia, yaitu mewujudkan Indonesia yang maju, berdaulat, dan berkepribadian. Yang terakhir, kami menyampaikan terima kasih kepada pemerintah dan pemangku kepentingan atas bantuannya dan pendampingan oleh PA yang sudah kami terima. Terima kasih banyak, itu saja testimoni yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya wali murid dari Muhammad Ridho Ramdhani kelas 7C di SMPN 10 Kota Tangerang. Perkenalkan, nama saya Ibu Nena. Selama anak saya di sekolah SMPN 10 Kota Tangerang, alhamdulillah terpilih sebagai murid di SMPN 10 Kota Tangerang. Alhamdulillah SMPN 10 Kota Tangerang di tahun ini terpilih sebagai sekolah penggerak
Di SMP 10 Kota Tangerang yang saya tahu itu menggunakan kurikulum Merdeka. Di mana kurikulum Merdeka itu anak memang betul-betul diajarkan untuk apa-apa harus mandiri. Yang saya tahu tuh anak saya di rumah seperti itu. Jadi saya sebagai wali murid merasa lebih enak, lebih nyaman, lebih tenang melihat anak saya seperti itu karena dia sudah bisa mandiri untuk mengatasi dirinya sendiri. Itu yang saya perhatikan anak saya di rumah. Nah, di mana dalam proyek-proyek ini saya perhatikan setiap dia melakukan kegiatan di rumah, apa yang ditugaskan oleh bapak ibu gurunya di sekolah, dia sudah tidak banyak tanya. Karena memang di situ sudah diterangkan prosedur-prosedur apa yang disediakan, dia langsung praktekkan. Nah, dia senang sekali dengan modul-modul yang telah diajarkan di sekolahnya. Contoh, misalnya tentang mendaur ulang bahan yang sudah tidak terpakai. Contoh, dia membuat lampu sendiri dengan dia browsing di YouTube. Bahan-bahan apa yang dia lakukan. Mungkin itu aja pengalaman saya selama anak saya mengikuti di SMPN 10 ini. Dan saya akhiri, memang sebelumnya saya akhiri, memang di sekolah penggerak itu benar-benar anak saya menjadi berubah dalam berpikir, berwawasan, dan berakhlakul karimah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.